Recordingnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak mahasiswa peserta mata kuliah Hukum Dagang Internasional di program Pascasarjana Universitas Wiraraja Sumeneb, ini pada hari ini Ahad tanggal 14 Mei 2023, bersama-sama kita akan mengikuti perkuliahan Hukum Dagang Internasional dengan topik perdagangan jasa dalam pengaturan WTO. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai perkuliahan pada hari ini, saya mohon masukan apakah ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu sekalian pertanyakan untuk materi minggu yang lalu. Minggu yang lalu sedikit membahas tentang perdagangan barang dan tarif berdasarkan WTO, sebagaimana slide-nya sudah saya bagikan. Kalau saya diizinkan untuk mereview Bapak Ibu, jadi GATT itu pada intinya menetapkan prinsip-prinsip perdagangan internasional. Prinsip yang paling harus diingat dengan seksama itu adalah prinsip non-diskriminasi yang ada dua jenisnya. Prinsip non-diskriminasi yang pertama adalah Most Favored Nation, singkatannya adalah MFN. Kemudian prinsip non-diskriminasi yang kedua adalah National Treatment Obligation, atau singkatannya adalah NTO. Saya mohon izin sedikit mereview. Kalau MFN atau Most Favored Nation itu adalah prinsip yang mengharuskan negara anggota WTO tidak mendiskriminasi sesama mitra dagangnya. Jadi misalnya Indonesia memberikan tarif 5%, for example, untuk otomotif kepada Jepang, maka 5% itu juga harus diberikan kepada semua negara yang berdagang dengan Indonesia untuk komoditi automobil. Tidak boleh untuk Jepang dikasih 5%, untuk Korea dikasih 3% misalnya, atau kemudian untuk negara yang lain, di negara X diberikan 12%, negara yang lainnya lagi diberikan tarif misalnya 8%, itu tidak boleh. Karena apa itu mendiskriminasi? Kalau satu negara diberikan tarif, dikenakan tarif 5%, maka kepada negara manapun yang berdagang dengan Indonesia untuk komoditas yang sama, maka tarif yang sama harus diperlakukan. Tidak boleh untuk negara yang berbeda, untuk komoditas yang sama, dikenakan tarif yang berbeda-beda. Itu untuk MFN. Sedangkan NTO, kalau tadi MFN itu sesama, tidak boleh mendiskriminasi sesama pelaku perdagangan. Kalau NTO, negara tidak boleh mendiskriminasi mitra dagang asing dengan produk dalam negeri yang diproduksi negara itu sendiri. Misalnya, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kalau untuk produk di dalam negeri hasil dari pengusaha nasional, artinya dari industri nasional, itu ketika dipasarkan di pasar Indonesia misalnya, maka tidak perlu diberikan ketentuan, tidak diharuskan mengurus izin ABCD misalnya. Tetapi untuk produk serupa yang asalnya dari mitra dagang internasional, yang asalnya dari luar masuk ke Indonesia, itu dipersyaratkan harus punya izin A, harus punya izin B dan C. Itu tidak boleh. Itu namanya mendiskriminasi komoditas yang berasal dari luar. Didiskriminasi dari siapa? Didiskriminasi dengan produk dalam negeri yang dihasilkan oleh negara itu sendiri. Seharusnya produk X, misalnya produk X, baik itu yang dihasilkan dari dalam negeri maupun yang didatangkan dari luar negeri, ketika ada peraturan bahwa terhadap produk X ini, ketika hendak masuk ke sebuah pasar, diharuskan mendapatkan izin A, B, C, D, maka izin A, B, C, D itu harus dipenuhi oleh semua pengusaha yang menghasilkan atau yang memperdagangkan produk X tersebut. Gitu ya. Jadi negara tidak boleh memberikan perlakuan lebih istimewa terhadap produk dalam negerinya jika dihadapkan dengan produk yang datang dari luar negeri. Itu prinsip non-diskriminasi. Mudah-mudahan bisa semakin memperjelas terhadap apa yang sudah saya tulis di slide dan sedikit sudah saya sampaikan pada tatap muka yang lalu. Jadi itu prinsip non-diskriminasi. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Prinsip non-diskriminasi itu hanya bisa berjalan jika ditopang dengan transparansi. Artinya, bagaimana saya bisa tahu bahwa tarif tarif yang dikenakan Indonesia untuk produk otomotif itu adalah 5%. Bagaimana saya tahu? Kewajiban negara WTO itu adalah melaporkan kepada WTO dan mengumumkan tingkat tarif yang diberlakukan di negaranya. Itu wajib. Nah, sehingga ketentuan itu akan jadi semua orang tahu, oh oke, kalau di Indonesia tarif yang dikenakan adalah 5%, maka semua negara yang akan berdagang dengan Indonesia menjadi tahu berapa biaya-biaya yang harus dia bayarkan sebelum dia memasukkan barangnya ke Indonesia, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sekali lagi diskriminasi itu hanya akan bisa berjalan jika ditopang transparansi. Sehingga transparansi itu bentuknya apa saja? Yang pertama, kewajiban untuk melaporkan ke WTO. Yang kedua, kewajiban untuk lapor ke WTO dan kewajiban untuk menyediakan informasi publik yang mudah diakses secara luas oleh siapapun. Jadi akses terhadap informasi di suatu negara anggota WTO itu harus terbuka untuk umum. Dan ada kewajiban dalam ketentuannya WTO itu setiap negara harus mempunyai lembaga khusus ketika ada orang asing ingin menanyakan tentang sebuah aturan atau mengklarifikasi tentang sebuah aturan, maka ada agensi, ada lembaga atau biro khusus yang melayani para calon mitra atau melayani para mitra untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi itu kewajibannya. Yang berikutnya berkaitan dengan transparansi juga yang tadi itu kan kewajiban melaporkan semua kebijakan perdagangan yang diberlakukan di negaranya, kemudian kewajiban untuk membuka akses informasi dengan secara jelas dan mudah secara transparan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sebentar, saya kenapa jadi lupa? Transparansi itu adalah ketika ada perubahan-perubahan regulasi atau perubahan-perubahan tentang ketentuan itu maka harus disampaikan kepada WTO dalam waktu yang yang ditentukan oleh WTO. Saya nggak bisa bilang bulan atau apa karena setiap sektor itu berbeda-beda. Artinya harus ada jangka waktu yang cukup bagi calon mitra untuk memahami bahwa akan terjadi perubahan. Dan ketika terjadi perubahan, maka diwajibkan oleh WTO untuk menetapkan jangka waktu yang cukup untuk masa transisi atau masa adaptasi. Itu 3 komponen dalam aspek transparansi ketentuan WTO. Artinya, sekali lagi yang saya sampaikan, ketentuan WTO, ketentuan non-diskriminasi itu hanya bisa dijalankan dengan dukungan atau sokongan dari prinsip transparansi. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Satu poin lagi untuk transparansi. Agent itu tidak sekedar untuk bertanya, mengklarifikasi atau meminta informasi lebih jauh, tapi agent di setiap negara juga harus menyediakan lembaga di mana negara-negara bisa mengajukan keberatan, gitu ya, secara umum. Jadi misalnya kalau untuk keberatan ketentuan berkaitan dengan dumping, maka diwajibkan setiap negara anggota WTO sekarang punya komite anti dumping. Kalau di Indonesia namanya Komite Anti Dumping Indonesia. Kalau di negara yang lain yang lainnya lagi. Intinya untuk setiap sektor perdagangan yang diatur oleh WTO itu diwajibkan setiap negara anggota WTO memiliki lembaga di mana negara-negara mitra bisa meminta klarifikasi atau mengajukan komplain atau yang sejenisnya. That's it, Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang perlu dikomunikasikan dengan saya terkait dengan penajaman terakhir sehubungan dengan GATT? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan materi yang hari ini yang saya ingin yang akan kita diskusikan. Bapak Ibu sekalian, di dalam GATT itu ada
kita tahu ada 4 aneks ya Bapak Ibu sekalian. Aneks satu itu tentang multilateral trading system, kemudian aneks 2 itu tentang dispute settlement rules, aneks yang ketiga itu tentang trade policy review mechanism, ya kan? Kemudian aneks yang keempat itu plurilateral agreement. Pada slide yang terdahulu sudah ada, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya bicara GATS itu ada di aneks 1. Kalau tatap muka terdahulu dengan saya, itu tentang GAT. GAT itu ada di aneks 1A. Kalau GATS yang ini adalah ketentuannya di aneks 1B. Ya. Nanti tatap muka berikutnya dengan saya akan bicara tentang aneks 1C, yaitu Trade Policy Review Mechanism, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya masuk pada menjelaskan tentang General Agreement on Trade in Services, pengaturan perdagangan jasa dalam rezim WTO. Baik, coba saya full screen ya. Baik, sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat ya. Baik. Oke, saya masuk pada slide yang pertama. Nanti mudah-mudahan kita bisa selesai sebelum azan zuhur ya Bapak Ibu sekalian. Akan ada 4 topik bahasan yang akan kita bahas pada tatap muka kali ini. Yang pertama, saya akan membicarakan secara umum terlebih dahulu perdagangan jasa dalam perdagangan internasional. Kemudian kita membahas tentang pengaturan perdagangan jasa dalam WTO, dan kemudian pengecualiannya, dan kemudian pengaturan khususnya untuk developing countries gitu. Baik, saya lanjutkan. Oke, Bapak Ibu sekalian, mengapa penting kita membahas tentang perdagangan jasa, Bapak Ibu sekalian? Sangat penting, Bapak Ibu, karena dalam catatan dicatat dalam statistik disebutkan bahwa industri jasa itu menghasilkan lebih dari 2/3, besar loh, 2/3 dari PDB dunia. Dan itu angka yang besar. Jadi meskipun rata-rata, karena volume perdagangannya Bapak Ibu sekalian yang demikian cepat, jadi misalnya ya Bapak Ibu sekalian, ya memang ada perdagangan barang yang besar juga. Tetapi kalau dibandingkan dengan perdagangan jasa, ternyata sektor perdagangan jasa itu lebih dominan dibandingkan dengan perdagangan barang. Oke, perdagangan jasa itu mempekerjakan sebagian besar pekerja dan menciptakan sebagian besar pekerjaan baru secara global. Kalau kita bertanya, sebetulnya perdagangan jasa meliputi apa saja? Yang pertama, meliputi layanan keuangan, hukum, profesional yang membantu eksportir menjangkau pasar internasional, gitu ya. Perbankan, law firm, atau profesional yang membantu eksportir menjangkau pasar internasional seperti inspektor, seperti dan seterusnya. Kemudian sektor logistik, transportasi, layanan distribusi yang memindahkan satu suku cadang ke jalur perakitan dan produk-produk akhir ke konsumen. Itu contoh-contoh sektor perdagangan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya adalah pembangunan infrastruktur yang membutuhkan arsitek, teknik, dan jasa konstruksi yang inovatif. Kemudian jaringan, sebentar, Bapak Ibu sekalian. Dan jaringan digital mentransmisikan pengetahuan, desain, dan konten seperti yang sekarang kita lakukan. Kalau pada hari ini komputer belum secanggih ini, kemudian internet tidak ada, saluran telekomunikasi tidak sekuat sekarang, mungkin kuliah hari ini tidak akan terlaksana, gitu ya. Sehingga apa yang kita lakukan saat ini itu adalah contoh konkret bahwa kita sedang menikmati sektor perdagangan jasa di aspek pendidikan, kemudian pemanfaatan digital transmisi, dan seterusnya. Kemudian termasuk pada sektor jasa itu adalah telekomunikasi dan layanan komputer
yang memungkinkan terjadinya penyebaran informasi. Jadi kalau dulu zaman kita masih kecil, informasi itu bisa kita lihatnya kalau nggak lewat radio, ya lewat televisi, kan? Tapi sekarang malah kita nggak nonton televisi lagi. Yang kita lihat adalah semuanya ada di gadgetnya kita, kan? Kita mau atau ada di laptopnya kita, ada di PC-nya kita. Semua informasi kita dapatkannya di tidak satu opsi. Kita punya opsi banyak. Kalau di internet kita bisa cross check semua semua apa semua semua sebuah berita melalui beberapa sumber, kan demikian. Itu dahsyatnya sektor jasa, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, berikutnya adalah ini bahwa statistik OECD menunjukkan bahwa jasa itu menyumbang lebih dari 30% nilai ekspor manufaktur terhadap produk seperti kendaraan bermotor, elektronik, mesin, dan produk pangan. Luar biasa ya. Eh, di, jadi kalau bersama-sama dengan ekspor produk kendaraan bermotor, elektronik, mesin, dan produk makanan, itu di dalamnya, di dalam ekspor barangnya itu juga terdapat sektor jasa dalam proses produksi, dalam proses penyebarannya, dan seterusnya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata semakin intensnya, semakin derasnya sektor industri jasa ini diperdagangkan, tapi ternyata ada hal-hal yang menjadi sebab perdagangan jasa ini tidak terlalu lancar dijalankan. Oke, perdagangan jasa itu dapat dirusak atau diganggu kalau dalam istilah WTO itu distort gitu ya, didistorsi oleh satu, hambatan persaingan, kedua, kurangnya transparansi peraturan, ketiga, ada pembatasan investasi, dan keempat, pembatasan pergerakan para profesional. Bapak Ibu sekalian, kalau jasa itu perlu saya ilustrasikan. Jasa itu selalu melekat pada orang, Bapak Ibu sekalian. Karena yang melakukan jasa, yang bisa memperform jasa itu hanya manusia, kan? Jasa pendidikan, meskipun Anda bisa mengatakan di TV itu ada ruang guru, kemudian dulu waktu zaman kita awal-awal ada televisi pendidikan Indonesia, tetapi tetap saja orang-orang yang berada di belakang, pihak-pihak yang berada di belakang layar itu adalah manusia, kan? Meskipun mungkin Anda bisa menyanggah gitu, kita bisa belajar Bu dengan gurunya adalah kartun, gurunya adalah animasi. Iya, memang itu adalah tampilan yang kita lihat. Tapi kartun, animasi, skrip yang digunakan, orang yang memvideo, itu semuanya orang kan, tidak mungkin mesin jalan sendiri. Sementara kalau barang itu jelas, barang baik itu manufaktur atau yang berasal dari sumber daya alam, ataukah yang berbasis pertanian, perkebunan, dan seterusnya, itu melibatkan manusia, tetapi produknya itu adalah barang, sesuatu yang berbeda. Sementara kalau jasa tetap saja melekat pada kita. Jadi setiap jasa itu melekat pada manusia yang bisa mendeliver, yang bisa memproduksi jasa tersebut, gitu ya. Sehingga nanti kalau kita sampai pada pengaturannya, yang diatur adalah yang selalu berkaitan dengan manusia. Oke, dari slide ini saya ingin sampaikan bahwa perdagangan jasa itu bentuk distorsinya, bentuk halangannya itu bisa berupa hambatan persaingan, kemudian kurangnya transparansi peraturan, pembatasan investasi, dan pembatasan pergerakan para profesional. Nanti satu persatu akan kita bahas itu maksudnya apa saja. Kemudian, nah selanjutnya lagi OECD mengevaluasi pembatasan yang 4 tadi itu lebih untuk kenapa kita perlu mengidentifikasi hambatan, yaitu agar kita lebih memahami peran dan kebijakan dalam pembentukan ekonomi global. Nah, pembatasan perdagangan jasa itu mengakibatkan apa? Adanya 4 yang tadi itu pada slide yang sebelumnya itu mengakibatkan apa? Meningkatkan biaya melakukan bisnis, tentu. Kemudian merugikan industri manufaktur hilir. Kemudian merusak usaha kecil dan menengah. Oke ya. Sehingga analisa OECD itu mengatakan bahwa
pasar jasa yang terbuka itu akan berdampak positif. Bentuk dampak positifnya apa? Akan menjadi gerbang menuju rantai nilai global atau global value chain. Yang kedua, memastikan akses ke pendanaan dan pasar teknologi. Dan ketiga, meningkatkan keterampilan dalam ekonomi digital modern. Itu pengantarnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang untuk agar sektor jasa berkembang, maka diperlukan strategi nasional untuk satu, memfasilitasi perdagangan jasa yang dapat merangsang ekspor manufaktur dan pertanian. Kedua, meningkatkan usaha kecil dan menengah. Dan ketiga, membawa lebih banyak orang masuk ke dalam era ekonomi digital. Gitu ya. Jadi reformasi layanan yang meningkat dalam perjanjian perdagangan itu akan memberikan manfaat kepastian. Eh, dengan semakin mudahnya kita mendapatkan informasi yang terkait, misalnya kita ingin tanya, misalnya kalau mau memproduksi, misalnya izin untuk menyelenggarakan, untuk mendirikan PAUD apa saja, itu kalau semakin mudah kita mendapatkan informasi itu, kalau yang itu maka itu akan mempermudah orang untuk menyebarkan, untuk mendirikan PAUD, for example, sehingga akses pada pendidikan untuk rakyat Indonesia menjadi semakin terjangkau. Ya kan, kalau dulu sebelum ada sektor jasa yang melibatkan ekonomi di apa kekuatan digital, mungkin untuk sekolah gitu ya, sekolah sekolah SD atau sekolah SMP dan seterusnya itu hanya ada di setiap kecamatan misalnya yang jauh, sehingga dusun-dusun yang pelosok itu tidak terjangkau oleh hal tersebut. Oke, jadi artinya sektor sektor jasa itu memang sangat didukung, akan sangat sektor jasa terutama yang berbasis, yang saya ngomong nomor tiga ya bagus sekalian ya. Saya yang membawa lebih banyak orang ke dalam ekonomi digital, sehingga teknologi digital itu jelas mempermudah. Saat pandemi kita menjadi saksi hidup bersama-sama bagaimana ketika mungkin ketika kita masih belum memanfaatkan internet pada level yang sekarang, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi dengan kita ketika pandemi kemarin itu. Anak-anak mungkin bisa nggak sekolah selama 2 tahun, gitu ya. Kalau zaman dahulu kan sudah pernah ada outbreak, mereka sekolahnya lewat radio. Kalau yang sekarang kita bisa pelajaran jarak jauh dan seterusnya, gitu ya. Sehingga dengan cara meningkatkan perjanjian dagang yang memberikan kemanfaatan, maka kebijakan perdagangan jasa yang dirancang dengan baik dan reformasi pengaturan dapat membantu membuat globalisasi itu mendatangkan manfaat untuk semua orang. Gitu, sehingga sektor jasa itu adalah sektor yang sangat cair, yang dengan sangat mudah bisa menerabas ke semua tempat gitu ya, nggak ada barrier fisik lagi gitu. TikTok TikTok yang dibuat dimanapun itu sangat dengan mudah bisa kita akses di sini gitu. YouTuber itu menjadi profesi baru gitu ya. YouTuber yang dari mana, Anda tinggal sebutkan saja YouTubernya dari negara mana gitu, itu akan dengan mudah Anda bisa akses di Sumeneb, bisa diakses di Surabaya dan seterusnya. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, itu pengantar. Nah, sekarang itu pengantar yang mudah-mudahan nggak terlampau berpanjang lebar. Mudah-mudahan juga bisa cukup dipahami tentang nilai strategis sektor perdagangan jasa itu bagi dunia perdagangan internasional. Baik, sekarang saya masuk tentang pengaturan perdagangan jasa menurut GATS, General Agreement on Trade on Services di WTO. Oke, pertanyaannya adalah, alhamdulillah sudah 6 orang yang hadir. Baik, pertanyaannya adalah Bapak Ibu sekalian, sebentar. Sebelum saya masuk pada aspek pengaturannya, apakah ada yang perlu Ibu Bapak sekalian komunikasikan dengan saya? Apakah bisa cukup
Pahami Bapak Ibu sekalian apa yang barusan saya sampaikan? Mudah-mudahan sudah ya. Saya mohon izin melanjutkan kalau begitu. This one. Baik. Baik. Aturan perdagangan jasa menurut WTO itu diatur dalam GATS, General Agreement on Trade on Services, gitu ya. Apa sih tujuan diberlakukannya GATS? Ada 4, normatif sekali karena ini tercantum dalam naskah GATS itu sendiri. Saya ini hanya mengalih bahasakan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia untuk agar kita lebih lebih mudah memahaminya. Oke, jadi satu, tujuan diberlakukannya GATS itu adalah untuk menciptakan sistem aturan perdagangan internasional yang kredibel dan dapat diandalkan. Bapak Ibu sekalian, dari putaran juru gue yang pertama sampai dengan putaran juru gue round yang ke-8, maka baru pada putaran yang ke-8 itu sektor jasa diperbincangkan atau diatur atau dirumuskan pengaturannya. Putaran 1 sampai 7 konsentrasinya lebih pada upaya menurunkan tarif. Karena memang pada waktu itu persoalan real yang dihadapi oleh masyarakat internasional di sektor perdagangan itu adalah tentang tarif yang tinggi kan gitu ya. Nah, setelah kemudian semakin dekat di era 20-an tahun abad ke-20, maka kemudian sektor-sektor perdagangan itu menjadi meluas. Sektor jasa menjadi artinya sektor industri semakin berkembang, sektor industri semakin berkembang, industri yang didukung oleh teknologi juga semakin meningkat. Nah, beriringan dengan itu, semakin modernnya peradaban manusia, maka sektor jasa juga menjadi sektor yang dominan hingga sekarang. Yang tadi di slide yang pertama kita saksikan, saya sudah sampaikan, nanti mudah-mudahan saya bisa lengkapi dengan sumbernya. 2/3 PDB dunia itu dihasilkan dari sektor jasa, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi contoh paling mudah saja, Bapak Ibu sekalian kalau di rumah itu kalau pakai TV kabel itu kan isinya CNN dan segala macam. National Geographic, semua channel-channel TV ada. Itu salah satu contoh konkret Bapak. Anda bisa bayangkan untuk sektor televisi saja. Setiap rumah yang punya TV kabel yang sekarang kan TV-nya harus sudah seperti itu semua. Dulu kalau mau berlangganan TV kabel masih harus berlangganan. Kalau yang sekarang dengan analog dan digital analog kayak begini maka menyebabkan aktivitas sektor jasa pertelevisian tuh menjadi semakin semakin deras gitu ya. Apalagi kemudian perfilman Anda bisa lihat gitu. Kita nggak perlu nunggu 3 bulan untuk bisa melihat film Matrix ya kan, Matrixnya Keanu Reeves gitu. Dalam waktu yang bersamaan tahun 2000 2000-an itu ketika saya masih sekolah itu tiga bulan kemudian baru film itu ada di Indonesia. Sekarang hampir serentak seluruh dunia bisa menyebarkan film itu secara bersama-sama. Itu bisa dibayangkan industri jasa itu saja sudah luar biasa. Belum lagi kalau kita melihat industri jasa keuangan perbankan. Perbankan, Bapak Ibu sekalian, dibuka dompetnya pasti kartu kreditnya Visa, Master, dan seterusnya. Visa, Master itu adalah bukti bahwa sektor perdagangan jasa keuangan itu sudah worldwide, dan Anda bisa bayangkan seberapa derasnya berapa suburnya pertumbuhan sektor jasa keuangan. Kalau semua orang sekarang bayarnya pakai uang plastik ya, sekarang kan transaksi kartal itu semakin semakin dikurangi gitu ya. Kita banyak gesek, kita banyak ada GoPay, ada segala macam, OVO dan seterusnya. Itu yang menandakan sektor keuangan itu menjadi sektor keuangan dan finansial menjadikan salah satu sektor yang cukup membuktikan kepada kita bahwa memang benar sektor jasa itu menguasai perdagangan dunia itu sampai dua per tiganya, bagian 2/3-nya. Jadi sangat besar. Oke,
Sehingga itu pentingnya kenapa WTO itu mengatur tentang sektor jasa. Karena kalau tidak diatur, maka sektor jasa yang demikian subur, yang sedemikian crowded, sedemikian padat, itu nanti pasti akan lemah, akan rentan ketika tidak disupport dengan dengan aturan yang memadai, gitu ya. Kemudian tentu saja jangan dilupakan, tadi ketika memulai perkuliahan saya sudah sampaikan bahwa prinsip non-diskriminasi itu adalah prinsip perdagangan di WTO yang berlaku untuk semua sektor. Jadi disebutkannya di GATT memang, tetapi ketentuan tentang prinsip non-diskriminasi itu berlaku untuk semua ketentuan di WTO, termasuk berlaku di sektor jasa. Jadi di dalam GATS juga terdapat aturan tentang memastikan adanya perlakuan non-diskriminasi, perlakuan yang adil dan merata bagi semua peserta atau bagi semua negara anggota WTO. Diharapkan dengan adanya pengaturan ini, maka akan merangsang kegiatan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang bisa ditagihkan komitmennya gitu. Jadi kalau negara-negara anggota WTO ini tidak diikat komitmennya, artinya ditagih komitmennya. Ayo bikin aturan yang tidak, misalnya aturan ini dan kemudian aturan itu tidak dipastikan, tidak diikat misalnya dengan misalnya, ayo kapan diberlakukan, seberapa luas pasarnya. Kalau itu tidak ditagihkan oleh negara-negara anggota WTO, maka sulit untuk mengembangkan sektor jasa ini secara lebih luas gitu. Kemudian yang keempat, waktu tujuan pemberlakuan GATS itu adalah untuk mempromosikan perdagangan dan pembangunan melalui liberalisasi progresif. Progresif itu bertahap, Bapak Ibu sekalian ya. Nanti saya akan sampaikan, Bapak Ibu. Jadi kalau di sektor jasa, Bapak Ibu, setiap negara itu menyatakan komitmen untuk membuka pasarnya itu secara bertahap. Artinya kalau di tarif, itu di perundingan GATT disepakati tarifnya turun sampai dengan turun dari 5 sampai 7% misalnya ya. 5 sampai 7%. Maka yang dilakukan masing-masing negara silakan mau mengambil angka dari range berapa. Misalnya turunnya harus 5 sampai 7% gitu ya. Kalau ada negara memilih menurunkan tarifnya 5,5 boleh. Boleh. Kalau ada negara mau menurunkan tarifnya sampai dengan 7%, berarti rendah sekali sama 7%, boleh. Boleh. Yang tidak boleh adalah negara-negara itu tidak melakukan penurunan tarif sama sekali, malah menaikkan tarifnya. Itu yang tidak boleh. Sehingga Bapak Ibu sekalian, penurunan tarif itu lebih pasti karena dia berupa angka. Jadi untuk semua sektor untuk perdagangan komoditas tertentu ditentukan tarifnya turun sampai 7% gitu ya. 5 sampai 7. Misalnya batas penurunan terendahnya adalah 5%, tertingginya adalah 7%. Silakan negara-negara memilih angka berapa. Tapi range-nya di dalam range 5 sampai dengan 7. Nah, kalau artinya tidak ada keleluasaan untuk menentukan saya akan menggunakan tarif yang akan menetapkan tarif di turun menjadi berapa persen. Artinya kalau sekarang tarif saya 15 misalnya, maka kewajiban menurunkannya adalah 5 sampai 7%. Saya memilih saya turunkan 1% saja. Jadi 10 kemudian 9 boleh karena kan antara 5 sampai dengan 7 gitu ya. Range-nya itu. Saya turunkan 5,5 boleh. Saya turunkan 6,5 boleh. Saya turunkan 7 boleh. Saya turunkan 7,5 boleh. Tetapi rata-rata negara-negara itu tidak akan mengambil langkah yang artinya gini.
kalau dia mengambil angka lebih dari 7%, itu dia dapat insentif apa? Karena kan mungkin tidak ada negara lain yang akan memberikan kompensasi serupa pada dia gitu. Meskipun meskipun misalnya saya sih tarifnya saya nol kan juga enggak apa-apa. Mungkin ada negara yang bilang begitu gitu. Malah di luar skema penurunan tarif, negara-negara maju itu masih bisa memberikan kesempatan untuk masih bisa memberikan GSP, Generalization of Preferences, Generalized System of Preferences, GSP kepada beberapa mitra dagang developing countries-nya. Tetapi intinya yang saya ingin katakan di sini adalah penurunan tarif itu tertentu. Meskipun skala penurunannya dalam range. Berbeda dengan sektor jasa, Bapak Ibu sekalian. Sektor jasa itu yang diminta adalah masing-masing negara itu boleh menentukan berapa lebar sektor jasa yang akan dibuka oleh negara itu dan kapan itu akan dibuka. Itu kewenangan masing-masing negara. WTO tidak bisa mengatakan, oh ya, untuk sektor finansial, maka semua negara anggota WTO harus membuka selebar misalnya, 10% misalnya. Itu tidak bisa diberlakukan di sektor jasa, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena kebutuhan, kemampuan masing-masing negara itu berbeda. Ada yang sudah siap membuka lebar, ada yang mungkin tidak siap sama sekali membuka sektor jasanya, tapi ada yang siap, saya bisa buka, tapi tidak besar ya, seperti itu. Sehingga untuk sektor jasa, itu sektornya akan dibuka berapa persen, dan itu akan mulai dibuka dari tahun berapa sampai tahun berapa, itu menjadi kewenangan sepenuhnya dari negara anggota WTO. WTO tinggal terima laporan. Sudah silakan sektor misalnya pelabuhan. Kalau di Indonesia sektor pelabuhannya tidak dibuka sama sekali. Boleh, boleh. Kita bisa mengatakan kita nggak bisa membuka, kita belum bisa membuka jaringan seluas sekarang ini, Pak, karena misalnya kita nggak siap aturannya, kita belum siap SDM-nya, kita belum siap infrastrukturnya dan seterusnya. Dan itu di mekanisme, karena memang WTO tidak menentukan seberapa lebar, sekali lagi WTO tidak menentukan seberapa lebar pasar harus dibuka, maka itu menjadi kewenangan sepenuhnya negara-negara anggota WTO dalam melaksanakan liberalisasi perdagangan jasanya. Gitu. Baik. Saya lanjutkan. Nah, pada prinsipnya GATS itu punya dua pengecualian. Pada prinsipnya GATS itu punya dua pengecualian. Pengecualian yang pertama itu diatur pada pasal 1 ayat 3 GATS, mengecualikan layanan yang diberikan dalam pelaksanaan otoritas pemerintah. Ini adalah layanan yang diberikan baik secara komersial maupun dalam persaingan dengan pemasok lain. Contoh, jaminan sosial dan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan itu dikecualikan dari sektor jasa. Karena apa? Mendapatkan pendidikan dan mendapatkan layanan kesehatan itu menjadi hak dasar setiap manusia dan adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara yang wajib ditagih kepada pemerintah masing-masing. Sehingga sektor jasa pendidikan dan kesehatan itu dikecualikan dalam GATS gitu. Dan berikutnya aneks pada Air Transportation Service itu mengecualikan tindakan pertanggungan yang mempengaruhi hak lalu lintas udara dan layanan yang terkait langsung dengan pelaksanaan tersebut, gitu ya. Jadi kalau kita bilang apakah semua sektor dibuka kecuali pendidikan dan kesehatan, Pak, yang lainnya silakan, tergantung komitmen masing-masing negara. Oke, sekarang kita belajar lebih detail tentang bagaimana mentransaksikan perdagangan jasa. Di depan tadi saya sudah sampaikan bahwa pelaksanaan sektor jasa itu selalu akan melekat pada manusia.
Karena yang bisa memperformkan jasa itu jelas manusia. Meskipun toh Anda bisa berdalih, ya yang mengajar kan bisa aja pakai anime, kemudian suaranya diisi robot, betul memang. Tetapi siapa yang membuat software anime? Siapa yang menulis skripnya? Siapa yang membuat software tentang robot dan seterusnya? Itu semuanya manusia, sehingga uh, entah manusia berada behind the scene, behind the screen, atau manusia memang misalnya dalam sektor pendidikan, yang nyuntik kan pasti suster, kan nggak bisa yang nyuntik ini. Sekarang belum bisa yang nyuntik adalah robot kan. Yang memeriksa secara fisik langsung itu masih dokter gitu. Belum lagi kalau sektor jasa misalnya. Kalau kita melihat performance gitu ya, apa teater gitu misalnya, atau opera gitu, yang nyanyi ya manusia gitu. Artinya manusia itu kalau kita bisa bicara jasa itu melekat dengan manusia. Sehingga pengaturan tentang jasa itu mengatur tentang manusia juga. Nah, di sini saya perkenalkan kepada Ibu Bapak sekalian, ada 4 cara untuk mensuplai jasa. Cara supply jasa itu ada 4 cara. Yang pertama adalah cross border trade, kemudian consumption, ada cross border trade, ada consumption abroad, ada commercial presence, ada presence of natural person. Ini mungkin menjadi pokok atau menjadi inti dari pengajarannya kita. Jadi cara mentransaksikan jasa itu karena jasa itu uh, cara perform jasa itu melibatkan manusia, sehingga pengaturan tentang jasa itu yang diatur adalah manusianya gitu. Jadi ada 4 model supply-nya, yaitu cross-border trade, consumption abroad, commercial present, dan present of natural person. Mari kita lihat satu persatu makhluk apa sajakah ini. Cross-border trade itu adalah jasa yang diakses dari wilayah satu anggota ke wilayah negara lain. Jadi jasa yang diakses dari wilayah satu negara ke negara lain tanpa menyebabkan orang yang melakukan jasa itu berpindah tempat. Jadi yang bergeser, yang berpindah atau yang mobilitas itu jasanya. Saya berikan ilustrasi sederhana Bapak Ibu sekalian. Di sektor jasa ya, di sektor jasa yang mungkin banyak lebih mudah diilustrasikan di sini. Ada pasien di Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA). Maaf, ada pasien di Mount Elizabeth Singapura, gitu ya. Pasiennya ini pasien sakit jantung, oke. Karena ahli jantung yang lebih pintar itu ada di Surabaya, di Rumah Sakit RSUA, maka si dokter yang di Mount Elizabeth Singapura itu memerlukan second opinion atau memerlukan jasa dokter ahli di Surabaya untuk membacakan atau memberikan analisa atau apapun yang terkait dengan tampilan hasil rekam medis si pasien misalnya. Maka yang mereka lakukan kalau skemanya cross border trade itu adalah bukan pasiennya dikirim ke Surabaya, Bapak Ibu sekalian, juga bukan dokter Singapura terbang ke Surabaya, Bapak Ibu sekalian, bukan, tetapi dokumen tentang misalnya kinerja si pasien itu yang dikirimkan ke Surabaya. Kemudian oleh dokter di Surabaya dibaca, oh gini. Kemudian diberikanlah advis. Advisnya diberikan secara tertulis, advisnya itu juga disampaikan melalui telepon atau disampaikan melalui conference Zoom kayak gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai cross border trade karena jasanya yang melintas, yang bergerak tanpa mensyaratkan orang yang memperform jasa itu untuk melakukan mobilitas fisik.
Sangat dipahami ya. Jadi tidak perlu orangnya yang ke Singapura, tidak perlu orangnya yang ke Surabaya, cukup cukup saling mentransaksikan, melakukan perform jasanya uh, itu dilakukan secara cross border. Itu nggih. Jadi kalau yang di slide saya ini adalah layanan perbankan. Kalau Pak Ibu Bapak sekalian mau kirim uang ke misalnya putranya lagi S2 di London misalnya, kan panjenengan tidak perlu terbang ke London untuk ngasih uang. Anda tetap datang ke bank mandiri setempat atau bank apapun setempat, Bapak melakukan transfer uangnya 2 hari nyampe ke Belanda atau nyampe ke Inggris. Itulah yang perbankan. Arsitektur juga demikian, tinggal tukar-tukaran gambar. Saya punya teman saya itu adalah mendesain mendesain 3D mesin, entah itu mesin pembuatan gula atau mesin apa gitu ya. Jadi dengan membaca spesifikasi, dia insinyur tapi bisa membuat 3D modeling gitu ya, dibuatkan 3D-nya. Teman saya ada di Perancis, ada di Paris, di kota Lille di Perancis gitu ya. Menerima pekerjaan dari PTP di Indonesia, menerima pekerjaan dari Afrika dan seterusnya. Ya, itu sangat sangat mudah terjadi. Itu sekarang pekerjaannya orang seperti itu. Arsitektur, kesehatan, pendidikan, mentransmisikan media telekomunikasi, this one. Jadi intinya orangnya tidak bergerak, yang bergerak adalah jasanya, ditransaksikan tanpa mengharuskan para orang-orang yang terlibat dalam pertukaran jasa itu harus berpindah tempat. That is cross border trade. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan pada skema yang kedua. Skema yang kedua itu adalah consumption abroad. Consumption abroad itu adalah konsumen mendatangi tempat penyedia jasa. Konsumen mendatangi tempat penyedia jasa. Paling mudah itu adalah di sektor pariwisata. Kalau ingin menghirup oksigen terjernih, paling jernih di dunia, yang nomor 2 hanya ada di 2 tempat di dunia, salah satunya ada di Sumeneb gitu ya. Ya datang ke Sumeneb gitu. Nggak bisa oksigennya kita kemas di dalam tank, kita kirim, nggak bisa gitu. Kalau ingin menghirup oksigen yang murni, silakan datang ke Sumeneb. Jadi konsumennya mendatangi tempat penyedia jasa. Turis Jepang datang ke Labuan Bajo, Indonesia. Contoh ya. Atau pelajar Indonesia berangkat ke Utrecht University Belanda untuk studi master misalnya. Atau misalnya mahasiswa Inggris belajar tentang Keraton Sumeneb datang ke Universitas Wiraraja seperti itu. Mendatangi penyedia jasa. WNI sakit jantung koroner berangkat ke Mount Elizabeth Hospital Singapura untuk berobat. Jadi sehingga orang yang memerlukan jasa mendatangi tempat penyedia jasa. Itu consumption abroad. Konsumsinya mengkonsumsi di luar negeri. Jadi pokoknya intinya kalau consumption abroad itu adalah konsumen mendatangi tempat penyedia jasa. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, commercial presence, penyedia jasa langsung hadir ke negara tujuan pasar dalam bentuk badan hukum untuk menyediakan pelayanan. Ini commercial presence. Penyedia jasa langsung hadir di negara tujuan pasar dalam bentuk badan hukum untuk menyediakan layanan. Contoh, Allianz dari Jerman sejak tahun 1980 itu sudah ada di Indonesia untuk melayani, masuk ke Indonesia tahun 81 dan tahun 89 memasuki sektor asuransi di Indonesia. Ya kan? Ibu Bapak sekalian silakan menoleh kiri dan kanan sektor jasa asing apa saja yang tersedia di wilayah Bapak Ibu sekalian. Hotel banyak, ya kan? Kemudian perbankan itu pasti. Terus apa lagi Bapak Ibu sekalian? Hotel banyak, perbankan banyak. Kemudian itu law firm di Jakarta banyak Bapak Ibu sekalian. Terus apa lagi ya?
Eh, oh, kalau kita bicara tentang jasa jasa kuliner malah lebih banyak lagi kan. Sebangsa Starbucks, Bapak sebutkan apa saja. Itu semua adalah contoh dari commercial presence. Artinya penyedia jasa itu langsung hadir di negara tujuan pasar dalam bentuk badan hukum untuk memberikan pelayanan di tempat tersebut. So that's it. Uh, yang keempat adalah presence of natural person. Kalau yang tiga itu penyedia jasanya hadir dalam bentuk badan hukum. Kalau yang keempat itu penyedia jasanya hadir dalam bentuk dia sebagai natural person, Bapak Ibu sekalian. Contohnya adalah pekerja migran Indonesia itu berangkat ke Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Timur Tengah untuk bekerja. Yang datang ke mereka, yang datang itu adalah orangnya, si penyedia jasanya. Kalau yang pada mode yang ketiga, penyedia jasa itu datang dalam bentuk badan hukum sebagai entitas ya, entitas bisnis berbadan hukum. Kalau yang keempat itu presence of natural person. Jadi TKI-nya datang sendiri. Misalnya kalau saya ngajar di Munich, Jerman, itu contoh contoh presence of natural person. Dosen Indonesia, dosen atau peneliti Indonesia datang ke universitas mengajar di universitas luar negeri, atau dosen asing datang ke Indonesia, itu termasuk presence of natural person. Oke, itu adalah pembahasan tentang bagaimana sektor jasa ini di deliver gitu ya, di provide, di cara 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 model atau cara untuk memperform sektor jasa itu ada 4. Saya review ya Bapak Ibu sekalian. Ada cross border trade, jasa yang diakses. Kalau yang pertama ini para penyedia jasanya tidak berpindah tempat. Yang di Surabaya ya di Surabaya, yang di Singapura ya di Singapura. Hanya jasa yang mereka transaksikan itu yang yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Sementara yang kemudian kalau consumption abroad itu adalah konsumen mendatangi tempat penyedia jasa. Kalau yang ketiga dan keempat sebetulnya sama, penyedia jasanya mendatangi konsumennya. Hanya kalau yang ketiga penyedia jasa itu mendatangi konsumennya dalam bentuk sebagai entitas badan hukum gitu ya, perusahaannya. Tetapi kalau yang keempat itu ya kalau yang keempat ini penyedia jasanya mendatangi dalam kapasitasnya sebagai orang natural person gitu ya. Pekerja migrannya datang sendiri, gurunya datang sendiri, dokternya datang sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ada yang ingin dikomunikasikan atau ditanyakan? Nah, sekarang kalau tidak ada ya, tidak ada. Baik. Uh, saya lanjutkan dengan kewajiban dasar dalam GATS. Ada kewajiban yang terkandung dalam GATS itu dapat dikategorikan dalam dua kelompok besar. Jadi ada kewajiban dasar dalam GATS yang dikategorikan dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah kewajiban umum atau general obligation, dan yang kedua adalah specific commitment. Apa specific commitment? Specific commitment itu adalah kewajiban yang hanya berlaku untuk sektor yang tercantum dalam schedule of commitment negara anggota. Jadi kewajiban dasar dalam GATT itu klasifikasinya ada dua. Saya mohon izin mengulangi Bapak untuk memberikan emphasize gitu ya. Yang pertama adalah general obligation, yang kedua adalah specific commitment. Tadi sedikit sudah saya singgung tentang specific commitment ketika saya memulai perkuliahan di awal tadi. Nanti kita bahas bersama-sama apa itu general obligation dan apa itu specific commitment. General obligation itu adalah ini. Jadi setiap negara anggota WTO itu mempunyai berkewajiban satu untuk tadi yang sudah saya sampaikan ya, untuk tidak melakukan diskriminasi. Tidak boleh melakukan diskriminasi baik itu MFN maupun itu NTO. Jadi yang saya katakan meskipun ketentuan tentang non diskriminasi itu adanya di GATT, Bapak Ibu sekalian,
Tetapi karena itu menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan perdagangan internasional yang liberal, maka ketentuan ini juga berada tercantum di hampir semua ketentuan WTO. WTO. Kalau yang sekarang hari ini kita belajar tentang GATS, kemudian pertemuan selanjutnya kita mudah-mudahan akan belajar tentang TRIPS, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu di TRIPS juga ada kewajiban tidak boleh mendiskriminasi sesama pelaku perdagangan, itu juga termaktub di dalam ketentuannya TRIPS, gitu ya. Oke, jadi dan berikutnya tadi saya sampaikan di awal bahwa ketentuan tentang non-diskriminasi itu tidak akan mungkin bisa jalan, Bapak Ibu, tanpa didukung oleh transparansi. Jadi non-diskriminasi itu hanya bisa jalan, hanya bisa berlaku ketika dia didukung oleh ketentuan transparansi. Mengapa? Ya, seperti yang tadi saya sebutkan, bagaimana memastikan bahwa saya tidak didiskriminasi? Ya, silakan kita transparan saja. Ya, maka harus ada transparansi untuk membuktikan bahwa kita tidak didiskriminasi. Ya, saya tidak mendiskriminasi Anda. Buktinya ya ini loh, saya sampaikan bahwa saya misalnya, saya menetapkan penetapan tarif saya adalah 7%. Anda lihat aja di website saya dan silakan di dalam akses informasi yang wajib dibuka oleh semua negara anggota WTO itu termasuk menyebutkan mitra dagangnya dia siapa saja gitu. Ya nanti sesama sesama mitra itu bisa saling memastikan kan, iya ya, kamu dikenakan 7 benar ya? Iya, saya dikenakan 7 gitu. Jadi masing-masing negara anggota WTO itu berkewajiban untuk mencantumkan aturannya dia dan kemudian yang tadi saya sebutkan dikenai kewajiban juga untuk membuka informasi dengan mudah dan luas pada semua pihak gitu ya. Dan kemudian diwajibkan juga untuk yang tadi saya sebutkan ada lembaga khusus yang memang ditunjuk atau badan, lembaga, agen atau biro khusus yang yang disediakan untuk melayani ketika negara anggota WTO yang lainnya memerlukan informasi yang lebih detail atau kurang jelas terhadap apa yang disampaikan di dalam akses informasi terbuka untuk publik tersebut. Itu MFR, itu transparansi. Jadi saya lebih jelaskan lagi di transparansi di GATS itu adalah mempublikasikan semua tindakan penerapan umum, menetapkan poin penyelidikan nasional untuk menanggapi permintaan informasi anggota, ya kan? Menetapkan prosedur tinjauan administratif dan banding, kemudian disiplin atas praktek monopoli dan pemasok eksklusif yang eksklusif. Jadi transparansi ini ditujukan untuk hal-hal yang sudah saya tuliskan di atas tersebut. Gitu ya. Itu general obligation. Artinya apa? General obligation semua negara anggota WTO itu mempunyai kewajiban untuk menjalankan general obligation. Sekarang yang national specific commitment itu seperti apa? Kewajiban GATS yang specific commitment itu satu yang berkenaan dengan akses pasar, Bapak Ibu. Jadi komitmen yang dinegosiasikan di sektor-sektor tertentu. Misalnya yang tadi saya sebutkan, untuk sektor perbankan, itu kan akses pasar. Akses pasar adalah saya hanya bisa membuka atau meliberalisasi sektor finansial saya sampai dengan 5 tahun ke depan sebesar 5%, misalnya begitu. Ya itu yang masuk sebagai special commitment dan itu dikomitmenkan oleh negara yang bersangkutan disampaikan ke WTO dan itu diketahui oleh semua negara anggota WTO yang lainnya. Sehingga tahu, kalau di Indonesia komitmennya cuma 10%. Kalau di Malaysia berapa? Dilihat maka komitmennya masing-masing. Nah, dibukanya seberapa besar sebuah negara itu membuka komitmen pasarnya, itu akan menjadi pertimbangan bagi mitra dagangnya untuk berdagang dengan yang bersangkutan, negara bersangkutan. Misalnya, saya itu naksir berinvestasi ke Indonesia, tapi untuk aktivitas investasi saya, itu saya membutuhkan ada sektor perbankan, for example. Kan bisa begitu ya. Saya kalau menggunakan perbankannya dari bank lain, nanti
transaksi finansial saya takes time ya kan, karena rutenya jadi berputar-putar dulu, misalnya dari sini ke negara itu baru apa, sehingga saya berkeinginan membuka sektor berdagang dengan Indonesia, tetapi saya juga meminta Indonesia memberikan kesempatan saya untuk membuka bank di negaranya. Diajukan usul itu ke Indonesia. Indonesia, saya mau dagang sama kamu, tapi agar perdagangan saya ini nanti lancar, saya mau buka bank. Saya mau buka banknya atau untuk zamanannya, atau membuka bersamaan dengan untuk memfasilitasi aktivitas perbankan bisnis kita. Saya mau buka bank, buka bank di buka bank itu membuka bank ya, bukan buka rekening ya Bapak Ibu sekalian, membuka bank di negara Anda. Indonesia bilang, oke, baik, akan saya cek apakah dengan memberikan izin negara Anda membuka cabang bank di tempat saya, itu masih masuk dalam kuota 5% yang saya sediakan gitu. Kalau misalnya masih masuk dalam kuota, bagus, nggak ada masalah kan berarti. Nah, persoalannya timbul ketika itu aduh maaf ya, ternyata kuotanya sudah habis, ini sampai dengan tahun ini kita sudah memberikan pas 5%, kita nggak bisa melebarkan lagi menjadi 5,5 atau apa, karena nanti akan mendiskriminasi kan, karena kalau untuk Anda saya bukakan pintu, nanti yang lainnya pada minta, padahal kesiapan negara Indonesia untuk saat ini adalah baru 5% saja. Kira-kira seperti itu. Jadi, akses pasar itu dibukanya tergantung pada komitmen masing-masing negara, Bapak Ibu. Jadi, negara menentukan seberapa lebar dia akan membuka pasarnya, dan itu disampaikan secara terbuka kepada negara-negara yang lain. Negara-negara yang lain itu dengan mudah bisa memprediksi atau memproyeksi seberapa intens dan seberapa intens dan seberapa lebar sektor jasa itu bisa dikembangkan bersama di Indonesia. Oke, jadi misalnya adalah pembatasan itu dapat dikenakan pada jumlah pemasok pelayanan, kan ya, operasi layanannya, atau jumlah karyawan di sektor tersebut. Kemudian nilai transaksinya, bentuk badan hukum penyedia jasa, dan penyertaan modal asingnya. Itu termasuk pembatasan-pembatasannya itu bisa dalam bentuk seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Akses pasar itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah national treatment. Nah, national treatment. Tadi national treatment adalah tidak mendiskriminasi. Tadi kalau MFN-nya ada di general obligation, kalau sektor jasa national treatment-nya, jadi kan saya ulangi lagi, saya ulang-ulang biar Bapak Ibu sekalian bisa semakin melekat tentang pengajaran ini gitu ya. Non-diskriminasi ada dua, ada MFN, ada NPO. MFN itu adalah tidak boleh mendiskriminasi sesama pelaku perdagangan, ya kan? Sementara NTO tidak boleh mendiskriminasi produk ekspor terhadap produk impor terhadap produk dalam negeri. Itu National Treatment Obligation. Kalau di GATS, kewajiban MFN itu ada di General Obligation. Sedangkan kewajiban untuk NTO itu ada di specific commitment, gitu ya. Nah, apa itu national treatment di sini, Ibu Bapak sekalian? Yaitu tidak mendiskriminasi pemasok jasa asing dengan pemasok jasa dalam negeri. Persyaratan utamanya adalah untuk tidak mengubah dalam undang-undang atau secara fakta kondisi persaingan yang menguntungkan industri jasa anggota itu sendiri. Perluasan pelakuan nasional di setiap sektor tertentu dapat dilakukan dengan tunduk pada kondisi dan kualifikasi. Saya jelaskan aspek yang pertama. National treatment itu misalnya negara setempat itu memberikan pelindungan yang sangat protektif. Oh, agar industri dalam negerinya terlindungi gitu ya dari serbuan import gitu. Kalau sektor jasa, misal national treatment obligation itu misalnya adalah
syarat misalnya ya Pak ya. Oh ini terjadi, ini terjadi di Jepang. Ibu Bapak sekalian, Jepang itu ternyata untuk tenaga kesehatannya sama seperti Indonesia Pak. Dokter-dokter itu sebelum mereka bekerja di rumah sakit swasta, maka dokter-dokter itu wajib melakukan pengabdian masyarakat, menjadi bagian dari perjalanan dia menjadi dokter profesional. Itu harus bersedia, kalau di kita namanya PTT ya, harus bersedia ditempatkan selama 2, 3, sampai 4 tahun, tergantung. Semakin pelosok, semakin singkat. Kalau Anda milihnya di kota besar, itu PTT-nya semakin lama gitu ya. Nah, itu di Jepang juga demikian ternyata sistemnya. Nah, oleh karena itu, apakah kemudian dokter bukan orang Jepang, yang bukan lulusan sekolah Jepang, kedokteran Jepang, itu boleh menjadi dokter di Jepang? Jawabannya adalah boleh. Jepang tidak melakukan diskriminasi. Hanya persoalannya adalah waktu itu yang dipermasalahkan adalah persyaratannya adalah dokter asing itu harus bisa bahasa Jepang, gitu kan? Ditanya, kenapa aku harus bisa bahasa Jepang? Jepang mempunyai jawaban yang sangat pasti, firm, tentang sangat beralasan. Disebutkan bahwa semua dokter di Jepang itu sebelum dia bisa menjadi dokter profesional gitu ya, itu wajib menjalankan PTT dan seterusnya. Nah, PTT itu harus ditempatkan di semua secara random ditempatkan di semua wilayah Jepang kan gitu. Nah, tidak semua orang Jepang itu bisa bahasa Inggris, Bapak Ibu sekalian. Ya. Oleh karena itu, kalau orang Jepang asli ditempatkan di pelosok Jepang nggak ada masalah karena memang bahasa ibunya mereka adalah bahasa Jepang. Timbul permasalahan ketika dokter itu adalah tidak bisa bahasa Jepang. Persyaratan yang mewajibkan dokter agar boleh berpraktek di Jepang itu bisa berbahasa Jepang dulu itu diprotes. Itu diskriminatif. Tapi Jepang mengatakan saya tidak diskriminatif. Mengapa? Karena persyaratan saya itu persyaratan untuk bisa menjadi dokter profesional di Jepang itu diberlakukan sama. Kamu bukan orang Jepang, kamu orang Jepang, persyaratannya sama, tidak ada diskriminasi. Dan alasan bahwa dokter asing pun wajib bisa berbahasa Jepang adalah karena tadi itu sebelum semuanya juga harus semua dokter itu harus melakukan PTT. Saya menggunakan istilah yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada kemudian dokter asing itu bisa berpraktek di Jepang tanpa melalui prosedur tersebut, ya kan? Nah, ini adalah contoh tegas bahwa pengaturan sektor jasa yang rigid yang tadi itu yang seksama itu diperlukan justru untuk mendukung terjadinya perdagangan jasa yang baik di sebuah negara. Coba kalau tidak ada peraturan sektor jasa yang memadai, orang bisa main-main kan dengan pengaturan jasa. Oh iya, bisa mengatakan saja. Mungkin Jepang bisa mengatakan untuk sektor kedokteran, Jepang tidak bisa menerima dokter lain kecuali berkebangsaan Jepang. Nah, itu namanya itu diskriminatif kan ya. Tetapi persyaratan menjadi dokter di Jepang itu tampaknya seperti mendiskriminasi, padahal enggak. Jepang mempunyai alasan yang sangat valid, yang sangat solid dan sangat kredibel untuk menetapkan persyaratan tersebut dan dinyatakan persyaratan tersebut bukan persyaratan yang sifatnya diskriminatif. Gitu ya. Jadi NTO specific commitment. Berarti ketentuan seperti yang disampaikan oleh Jepang tadi itu diperbolehkan. Bukan merupakan sebuah pelanggaran terhadap specific commitment. Gitu. Berikutnya, nah kewajiban dasarnya. Specific commitment masih di national treatment adalah negara anggota WTO itu bebas untuk menyesuaikan cakupan sektor dan konten substantif dari komitmen yang mereka sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhan. Intinya demikian. Dalam demikian,
komitmen itu akan cenderung mencerminkan tujuan dan kendala kebijakan nasional, baik secara keseluruhan maupun di sektor individu. Spesifik komitmen ini lebih lanjut mewajibkan negara anggota yang melakukan pembatasan itu memberitahukan tindakan baru yang berdampak signifikan terhadap perdagangan dan menghindari pembatasan pembayaran dan transfer internasionalnya. Jadi kalau ada pembatasan yang sifatnya national treatment, maka negara-negara itu diwajibkan untuk melakukan hal yang seperti ini gitu ya. Jadi harus ada penjelasannya. Mengapa keluar aturan yang nampaknya yang membatasi itu? Latar belakangnya harus justified, ya kan? Eh, Kemudian dipastikan diskriminatif tidak? Jawabannya adalah tidak. Semua mau orang Jepang atau mungkin orang Jepang yang besar di luar negeri nggak bisa bahasa Jepang, for example, ya tetap aja harus diwajibkan lolos untuk mampu berbahasa Jepang dalam konteks yang tadi saya ceritakan panjang lebar gitu ya. Nah, selanjutnya, informasi yang wajib dicantumkan dalam schedule of commitment apa saja? Nah, setiap anggota WTO itu diharuskan memiliki schedule of commitment SOC yang mengidentifikasi layanan yang menjamin akses pasar dan NTO oleh anggota dan batasan apapun yang mungkin melekat gitu ya. Jadi harus diwajib menjelaskan gitu. Sektor apa saya batasi seberapa besar dan pembatasan ini akan dibuka lagi atau akan direview lagi sampai tahun berapa. Itu harus dilaporkan. Sehingga jadwal juga dapat digunakan untuk mengasumsikan komitmen tambahan. Misalnya, penerapan standar tertentu atau prinsip aturan tertentu. Komitmen itu dilakukan sehubungan dengan masing-masing dari 4 model supply. Jadi, tadi kalau kita sudah belajar 4 model supply, maka schedule of commitment-nya itu dilakukan pada skema apa saja gitu. Mau mode kedua, mau mode ketiga, atau keempat mode boleh gitu ya. Atau dipilih salah satu juga boleh gitu. Oke, sebagian besar jadwal itu terdiri dari bagian khusus sektoral dan bagian horizontal. Apa itu? Bagian horizontal itu berisi entry yang berlaku di semua sektor yang mencakup yang tercantum dalam jadwal. Keterbatasan horizontal itu sering mengacu pada mode pasokan tertentu. Misalnya commercial presence mode 3 atau pada natural person atau mode yang keempat. Itu biasanya dikenai pembatasan secara horizontal. Sementara bagian khusus sektor itu berisi entry yang hanya berlaku untuk layanan tertentu saja. Nanti sambil berjalan saya akan sampaikan contoh-contohnya ya, Bapak sekalian, horizontal apa, yang sektoral, yang seperti apa. Oke, ini adalah pengecualian khusus dalam GATS ya berkenaan dengan pemenuhan kebijakan nasional yang penting, pengecualian khususnya. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu sekalian? Kalau nggak ada, saya lanjutkan pengecualian khususnya. Nah, dalam kondisi tertentu, GATS itu mengizinkan negara anggota untuk uh, tidak memenuhi komitmennya dalam kondisi tertentu ya. Dalam kondisi tertentu negara anggota itu diperkenankan untuk untuk tidak melaksanakan komitmennya. Kondisi tertentu itu apa saja? Jadi kan dalam kondisi normal, dalam kondisi biasa kan berkewajiban untuk memenuhi persyaratan, untuk memenuhi komitmen. Ya, semua yang sudah dikomitmenkan kan memang harus dijalankan gitu. Tapi kalau di sektor jasa pada kondisi tertentu itu diperbolehkan gitu. Pengecualiannya bentuknya apa? Diperbolehkan pada tindakan yang diperlukan untuk gitu ya. Dengan alasan apa? Satu, melindungi moral masyarakat atau memelihara ketertiban umum. Yang kedua, melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan. Yang ketiga,
memastikan kepatuhan terhadap undang-undang atau peraturan yang tidak bertentangan dengan GATS. Yang keempat, untuk tindakan yang diperlukan untuk mencegah praktik penipuan dan kecurangan. Jadi itu exemption-nya seperti itu. Oke. Spesifik contohnya apa saja? Nah, tidak boleh minuman keras, rokok, perjudian, pornografi, konten kekerasan, sadisme, isu kontroversial di masyarakat, penggunaan daun ganja untuk pengobatan tradisional menggunakan hewan-hewan ekstrim yang memicu perburuan binatang liar dan mengakibatkan kelangkaan. Kemudian ada konten menipu dan mengelabui, itu contoh-contoh. Jadi kalau kita melarang beredarnya minuman keras, kemudian kita wajib menyampaikan bahaya merokok di kemasan rokok dan seterusnya, itu kalau dengan alasan ini negara kemudian misalnya saya tidak membuka sama sekali sektor pertelevisian saya, boleh. Kalau negara bisa membuktikan bahwa kebutuhan tersebut adalah kebutuhan yang real dan mendasar, itu boleh dilakukan. Ya. Oke. Pengaturan khusus untuk developing countries. Pengaturan khusus untuk developing countries. Ibu Bapak sekalian, ketika saya bicara tentang developing countries, mungkin perlu saya ingatkan kembali bahwa kalau developing countries di Indonesia itu maksudnya adalah developed country. Maaf, developing country itu kalau dalam konteks WTO, developing countries itu adalah developing country itu sendiri, kemudian underdeveloped country dan least developed countries, gitu ya. Yang jumlah keseluruhan dari ketiga negara macam ini itu adalah 2/3 dari anggota WTO. Nah, karena mengingat jumlah anggota WTO sesungguhnya didominasi oleh developing countries, yang ketika saya bicara tentang developing countries, di dalamnya termasuk underdeveloped countries dan least developed countries, kan? Maka tentu saja ketentuan-ketentuan WTO itu perlu menyediakan ruang yang cukup bagi developing country agar dia bisa adjust agar dia bisa melaksanakan ketentuan WTO itu dengan baik, gitu ya, tanpa ada halangan. Karena memang disadari liberalisasi perdagangan itu menjadi kebutuhan semua negara ketika negara itu berada pada level yang tertentu saja. Ketika negara masih berada dalam level yang masih ini ya, masih misalnya ada negara yang perekonomiannya itu efektif ketika dijalankan dengan sistem yang terpusat atau konsentrasi yang terpimpin misalnya. Masyarakatnya masih belum cocok dengan skema liberalisasi, masih ada yang seperti itu. Nah, atau negara-negara yang least developed country itu sistem perekonomiannya belum canggih sehingga belum terlampau membutuhkan sistem liberalisasi, malah sebetulnya masih sangat perlu protektif, masih sangat membutuhkan industri dalam negerinya itu dilindungi dan seterusnya. Maka untuk itu di sektor jasa ini pun ada pengecualian khusus, pengaturan khusus spesial yang istilahnya special and differential treatment bagi negara-negara anggota WTO dengan status developing countries. Oke. Pengaturan khususnya apa saja, Bapak Ibu sekalian? Jadi pengaturannya tentang merundingkan komitmen-komitmen khusus yang berkaitan dengan penguatan kapasitas produk jasa domestik di negara-negara berkembang. Jadi tadi saya sampaikan di awal perkuliahan, negara-negara maju dengan infrastruktur, dengan kemampuan sumber daya manusia yang memadai, maka sektor jasanya itu cenderung akan lebih berkembang. Orangnya sudah pintar-pintar, ya kan? Orangnya sudah pintar-pintar, sarana dan prasarannya ada, mau internetan jaringannya juga sudah banyak, kan gitu ya. Sehingga sangat berbeda dengan developing country yang kalau kita cari sinyal harus naik pohon gitu misalnya. Tidak semua orang tingkat literasi informasi
teknologi ITC-nya itu tinggi seperti itu. Sehingga untuk negara-negara seperti itu, kalau diminta menyelenggarakan pelayanan perbankan saja misalnya, kalau perbankan internasional kan memang membutuhkan sistem jaringan yang kuat, ya kan? Eh, itu mungkin akan sulit. Itu mungkin akan sulit. Sehingga tentu saja penentuan komitmen untuk negara-negara berkembang itu menjadi tidak bisa disamakan dengan negara-negara yang memang sudah siap dan memang sudah berada atau industri jasanya sudah tumbuh pesat, gitu ya. Oke, jadi pengaturan khusus untuk developing countries itu adalah menurunkan komitmen khusus, kemudian meningkatkan akses negara berkembang ke saluran distribusi dan jaringan informasi, diupayakan. Karena ketika sektor jasa ini didukungnya dengan sarana prasarana yang berbasis internet atau tidak berbasis internet, tapi yang pasti adalah membutuhkan dukungan dukungan ini Bapak Ibu sekalian, listrik misalnya. Maka kalau misalnya ketersediaan listrik di negara itu saja masih terbatas, masih tidak bisa dijangkau secara luas, maka akan sulit bagi negara tersebut untuk turut serta mendapatkan manfaat dari sektor perdagangan jasa, ya kan? Jadi perlu ada peningkatan akses, kemudian liberalisasi pasar di bidang kepentingan ekspor di negara tersebut itu juga perlu ada pengaturan khususnya. Oke, pengaturan khususnya ada di artikel 19 GATS yang menetapkan bahwa liberalisasi itu terjadi dengan menghormati tujuan kebijakan nasional dan tingkat pembangunan anggota, baik secara keseluruhan maupun di sektor individu. Negara berkembang diberikan fleksibilitas untuk membuka lebih sedikit. Jadi nggak dituntut untuk, ayo dibuka semua yang lebar. Enggak, diperbolehkan. Saya mampunya baru membuka misalnya sedikit itu seberapa ya? 2% misalnya. Nah, ya nggak apa-apa, lumayan. Tapi kan sudah ada effort, sudah ada upaya. Karena kalau komitmen ini tidak dipaksakan, itu tidak memberikan stimulus bagi negara untuk semakin dia lambat membuka diri, maka keuntungan yang bisa didapatkan di sektor perdagangan jasa semakin lambat untuk mereka nikmati gitu. Sehingga maksudnya sistemnya WTO itu adalah ayo Anda manfaatkan aturan khusus untuk ini, artinya agar ketika Anda dalam masa transisi untuk masuk pada era perdagangan bebas ini meskipun saat ini masih belum bisa secara agresif gitu ya, tapi Anda sudah mulai membuka pasarnya. Karena kalau Anda tidak membuka pasar, maka selamanya Anda akan tidak mempunyai kemampuan untuk mencoba, tidak mempunyai kemampuan untuk bukan mencoba belajar membiasakan diri atau maksud saya itu gini, kewajibannya tidak dipaksakan kewajiban untuk membuka pasar itu tidak dipaksakan secara tidak dipaksakan secara terlalu agresif, tetapi diminta untuk membuka, gitu ya. Diminta untuk membuka, meskipun tidak dipaksakan harus ditentukan angka tertentu, gitu. Tapi harus tetap dibuka, gitu. Jadi diberikan fleksibilitas untuk membuka sedikit saja, meliberalisasi sedikit saja, dan dilakukan secara progresif, sejalan dengan situasi dan perkembangannya mereka. Karena jangan sampai kalau dipaksakan untuk membuka secara sontak gitu ya, itu nanti negaranya bisa kolaps gitu. Kalau negaranya kolaps itu akan menjadi kontraproduktif dari tujuannya mereka ikut WTO kan. Mereka tujuannya ikut WTO kan tidak untuk kolaps. Tujuannya adalah untuk bisa survive, malah bisa menjadi lebih baik. Kalau ini jadinya kolaps, nah itu persoalan gitu ya. Oke. Nah, ketentuan lain adalah memastikan bahwa
negara berkembang memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam mengejar kebijakan integrasi ekonominya. Sekali lagi, fleksibilitasnya diberikan untuk negara-negara sedang berkembang, mempertahankan pembatasan atas dasar neraca pembayarannya, dan menentukan akses ke dan menggunakan jaringan layanan transportasi. Karena developing countries itu persoalannya memang beragam ya Bapak Ibu sekalian. Persoalan nggak sekedar persoalan jaringan, nggak bukan persoalan jaringan, tapi misalnya jalan rayanya masih belum ada. Kalaupun toh nanti membuka sektor jasa yang lebih luas, misalnya membutuhkan ekspatriat, nggak punya sekolah untuk anaknya ekspatriat, itu akan menghambat gitu. Itu akan menghambat juga bagi mereka untuk melakukan apa liberalisasi pasar. Karena memang karena kan yang melaksanakan sektor jasa itu kan manusia, sehingga semua kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan kebutuhan lanjutan yang terkait itu juga harus disediakan. Contohnya Bapak Ibu sekalian, eh, kalau kalau sebuah negara gitu, ya, pendidikan, kesehatan itu penting untuk disediakan bersama-sama dengan fasilitas. Jadi bukan sekedar pekerjaannya ada, tapi fasilitas yang menunjang kehidupan di sana terbatas, itu ya akan sulit loh. Itu akan sulit menjalankan atau membuka pasar di sana. Akan sulit eh, mengembangkan sektor jasa ketika semua saran dan prasarana yang dibutuhkan untuk kehidupan yang layak itu tidak tersedia gitu. Ya. Eh, yang paling ditakutkan itu adalah medis sih Bapak Ibu sekalian kalau di negara yang berharap bisa mendatangkan sektor jasa misalnya ekspatriat gitu. Kalau disuruh disuruh ngajar ke negara yang misalnya yang sederhana saja ketersediaan halal foodnya nggak ada gitu, ya saya mikir-mikir loh. Karena kan apa eh, kalau tiba-tiba karena kan rata-rata dari kita kalau keluar negeri itu tiba-tiba jadi vegetarian kan, karena kalau misalnya cuma datang 10 hari gitu, kita nggak bisa masak sendiri, kita nggak sempet cari halal market ada di mana gitu, maka yang dipilih kalau kemana-mana nanya telur atau ikan gitu kan, kita kan pasti nggak berani makan daging-daging apa yang yang kita tahu. Kalau kita makan makanan kalau di Indonesia kita makan Bapak Ibu sekalian fast food gitu sudah pasti halal kalau di Indonesia. Tapi kalau kemudian makan McDonald kalau di luar negeri itu kan belum tentu dagingnya halal. Jadi kita nggak bisa. Kalau saya sih nggak biasa membatasi diri untuk nggak makan-makan itu di luar gitu. Itu salah satu contoh kenapa developing countries itu diberikan keleluasaan waktu karena memang kemampuannya mereka menyediakan supporting supporting materials gitu ya, supporting needs untuk manusia yang tinggal yang bekerja untuk memperform jasa itu memang yang mereka punya dan kemampuannya mereka juga terbatas gitu, sehingga kemudian perlu diberikan keleluasaan atau diberikan ya itu perlakuan khusus bagi mereka karena memang kondisinya mereka tidak bisa disamakan dengan negara-negara yang memang sudah sangat siap atau memang industrinya sudah tumbuh gitu. Itu dari saya. Kemudian negara-negara anggota WTO itu berhak mendapatkan bantuan teknis dari sekretariat WTO gitu ya. Bantuan teknis itu berupa apa? Yang ketika saya setiap negara itu kan gini, aturannya WTO itu kan secara bahasa itu juga bukan hal yang mudah ya untuk dipahami itu. Kemudian bagaimana membaca aturan, terus bagaimana meletakkan aturan itu dalam aturan nasionalnya mereka, adjustment apa yang perlu mereka lakukan. Itu hal-hal seperti itu mungkin perlu diajari oleh WTO. Stafnya WTO perlu mampu membantu negara anggota WTO yang mempunyai kebutuhan atau kesulitan untuk menerjemahkan atau memahami aturannya WTO dalam konteks yang tadi saya sebutkan. Gitu ya. Bantuan teknisnya seperti itu. Atau bantuan teknis itu bisa berupa drafting juga termasuk bantuan teknis.
Jadi kalau saya rubah nanti bunyinya seperti apa aturan saya dikonsultasikan. Bunyinya seperti ini boleh nggak gitu. Apakah kalau saya rumuskan dengan bunyi seperti ini itu akan sama dengan maksud dari aturannya WTO apa tidak? Nah, hal-hal seperti itu di bawah itu bisa mendapatkan bantuan teknis dari WTO. Itu sih Bapak Ibu sekalian. Sudah selesai. Baik. Bapak Ibu sekalian ada yang perlu ditanyakan nggak? Oke, eh, untuk sesi presentasinya, presentasi perkuliahan, karena materinya sudah saya sampaikan semua dengan seksama, dengan cepat, mudah-mudahan nggak terlampau cepat ya Bapak Ibu sekalian, maka perkuliahan satu SKS-nya selesai. Nanti satu SKS-nya lagi saya rupakan dalam bentuk penugasan ya Bapak Ibu sekalian. Nanti penugasannya akan saya sampaikan di grup, Anda kerjakan sehingga Anda total tetap bisa mendapatkan hak Anda kuliah untuk 3 SKS pada hari ini. Jadi tadi ini kita sudah kuliah 2 SKS, satu SKS-nya lagi akan saya rupakan menjadi ini penugasan gitu ya. Penugasan bisa berbentuk kuis, bisa berbentuk browsing atau apa gitu. Nanti monggo saya akan siapkan hari ini untuk saya sampaikan pada Anda semua. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Siap Bu, siap Bu. Halo? Siap Bu. Terima Oke, kasih Bu. terima kasih banyak Pak Ervan, terima kasih banyak. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, matur nuwun sangat sudah dengan tekun dan sabar mendengarkan kuliah pada siang hari ini untuk materi kuliah yang berikutnya. Ini kan untuk materi ini akan saya lengkapi dengan pertanyaan dan seterusnya akan saya sampaikan melalui grup. Selamat siang, selamat berakhir pekan, selamat menikmati hari libur bersama keluarga. Ketemu saya lagi nanti di lain kesempatan. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih Bu. wabarakatuh. Sama-sama Udah. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi